Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Albana, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai adat, kebiasaan, serta kebudayaan dari suku Tengger, khususnya suku Tengger di Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa suku Tengger mendiami wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini meliputi wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Nah, salah satu komunitas Tengger yang masyhur, yang terkenal di Kabupaten Malang adalah komunitas Tengger yang terletak di Desa Ngadas. Masyarakat Tengger percaya bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Majapahit. Adapun nama Tengger diyakini berasal dari legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Dan dalam struktur adat, kepala suku atau dukun adat menempati kedudukan yang paling tinggi, bahkan dipandang lebih tinggi dari pejabat administratif. Kemudian bahasa yang digunakan dalam keseharian adalah bahasa Jawi kuno yang diyakini sebagai dialek asli orang-orang Majapahit dengan dua tingkatan bahasa, yakni Nguku dan Kromo. Ada juga salam khas dari masyarakat desa Ngadas, yakni Hong Ulun Basuki Langgeng, yang biasa diucapkan saat penerimaan tamu dan upacara adat. Meskipun berbeda dari segi bahasa dan dialektika, namun masyarakat Tengger juga memahami bahasa Jawa pada umumnya, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dasar untuk kepentingan pariwisata. Dilihat dari segi profesinya, masyarakat Tengger secara keseluruhan bekerja sebagai petani. Ada juga masyarakat yang bekerja di bidang jasa, contohnya sebagai sopir atau sebagai pemandu wisata. Baru-baru ini masyarakat Ngadas juga mulai menyewakan rumahnya sebagai homestay. Bila dikupas dari segi keagamaan, mayoritas masyarakat Tengger memeluk agama Hindu dan Buddha. Di samping itu, ada juga masyarakat yang masih mempercayai tradisi nenek moyang, yakni tradisi kejawen, kepercayaan kejawen. Terlepas dari itu semua, toleransi yang ada di Desa Tengger ini sangat kuat dan sangat nyata. Ini dilambangkan dengan adanya Pura Luhur Ponten Bromo yang berada di bawah Gunung Bromo, Pura Sapro Argo, Wihara Paramita, dan Masjid As-Sofiyah yang dapat hidup berdampingan secara damai, hidup rukun. Kemudian upacara keagamaan yang dilakukan oleh suku Tengger sejatinya bukan hanya upacara kasodo saja, namun ada juga upacara Pujan Karo atau Hari Raya Karo pada tanggal 15 kalender Saka, Pujan Kapat yang bertujuan untuk memuja arah mata angin, Pujan Kapitu yakni keharusan pandita dukun, dukun adat untuk melakukan topo broto atau bersemedi. Kemudian ada Pujan Kawolu untuk meminta keselamatan bumi, air, angin, matahari, bulan, dan bintang. Yang terakhir ada Pujan Kasangan untuk meminta keselamatan kepada Sang Hyang Widiwasa. Upacara yang terkenal adalah upacara Kasodo yang dilakukan pada bulan ke-12 tahun Saka saat bulan purnama. Jadi upacaranya dilakukan pada tanggal 14 menuju 15 malam harinya. Nah, pada saat upacara ini, masyarakat memberikan sesaji yang didoakan oleh dukun dan melemparkan sesaji itu ke kawah Gunung Bromo dengan maksud sebagai sedekah bumi untuk meminta keselamatan kepada Sang Hyang Widi. Selain upacara Kasodo, ada juga upacara unan-unan yang diadakan 5 tahun sekali dengan tujuan penghormatan kepada roh leluhur yang disimbolkan dengan pengorbanan kerbau dan hasil bumi yang diarak menuju tempat pemujaan. Jadi setelah didoakan, kerbau dan hasil bumi itu kemudian diarak menuju tempat pemujaan. Selain itu ada juga upacara unan-unan. Oh maaf, selain itu ada juga upacara entas-entas, yakni upacara pembakaran mayat. Bedanya dengan pembakaran mayat di Bali, Ngaben dengan upacara entas-entas, yakni dalam upacara entas-entas yang dibakar adalah boneka dari yang meninggal, bukan tulang belulangnya.
seperti ngaben. Kemudian di bulan-bulan tertentu banyak dari masyarakat Tengger yang membeli kebutuhan upacara di pasar, khususnya pada saat upacara Karo, pada saat Hari Raya Karo. Itu perayaannya megah besar sekali. Nah, pada saat ini, pada upacara Karo itu, menjelang upacara Karo, masyarakat Tengger berduyun-duyun untuk membeli kebutuhan upacara ke pasar-pasar di sekitar Tengger. Saya contohkan adalah Pasar Tumpang. Ciri khas dari mereka adalah menggunakan jaket dan sarung yang diselempangkan di pundak atau biasanya juga berselimut sarung. Kemudian orang tua Tengger biasanya membungkus uangnya di dalam sarung. Kebutuhan yang biasa dibeli saat mendekati upacara Karo antara lain adalah berupa bahan-bahan pangan dan alat-alat pemujaan. Nah, alat-alat yang dibutuhkan ini dalam bahasa Jawa disebut dengan tempeh, tedok, tambir, tikar pandan, dan kalo. Ada juga alat-alat lain namun saya nggak tahu apa, karena yang saya lihat cuma itu yang dibeli. Kemudian mereka ini kalau membeli juga dalam jumlah yang banyak, sehingga tentu menguntungkan ekonomi kan. Tak hanya itu saja, ada juga norma-norma tidak tertulis yang wajib diperhatikan ketika berinteraksi dengan orang Tengger. Masyarakat Tengger meyakini, percaya bahwa menjamu tamu dari luar daerah mereka adalah suatu kehormatan. Maka menolak pemberian dari mereka, baik makanan, barang, atau jasa, dianggap sebagai suatu hal yang tidak sopan dan dapat dipastikan ketika teman-teman sekalian berkunjung kembali ke sana, mereka tidak akan peduli akan kehadiran teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.